Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 501751084. Jadi di video kali ini saya akan merevisi chapter 1 sampai 3 saya. Di chapter pertama dulu. Jadi siapa yang membutuhkan geologi? Nah, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi bermanfaat bagi semua orang yang ada di planet ini. Nah, sebelum membahas konsep-konsep ilmiah yang penting, kita akan melihat beberapa cara di mana geologi telah dan akan terus memberikan manfaat bagi kita. Yang pertama, geologi ini menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Nah, kita bergantung pada bumi untuk sumber daya energi dan bahan baku yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, kenyamanan, dan kesenangan. Setiap benda buatan manusia bergantung pada sumber daya bumi. Oke, next. Di sini ada gambar. Nah, jadi ini kayak contoh penggambaran apa ya? Istilahnya kayak pensil. Habis itu ini tuh kayak bagian atasnya tuh kayak ada copper, ada zinc. Habis itu ke dalam lagi ada iron, ke bawah lagi ada clay, pigment dan lain-lain. Nah, Amerika Serikat dan sebagian negara besar industri lainnya itu sangat bergantung pada minyak impor. Nah, ketika harga bahan bakar yang melonjak, orang-orang tidak menyadari bahwa minyak bumi adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, menjadi kesal dan cepat menyalahkan politisi dan negara-negara penghasil minyak lainnya. Oke, selanjutnya melindungi lingkungan. Nah, permintaan kita akan energi dan logam yang semakin meningkat karena populasi juga meningkat, telah mendorong kita untuk mengekstraksi sumber daya tersebut tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keseimbangan alam. Nah, misalkan kayak penambangan batu bara dilakuin secara sembarangan, dapat melepaskan asam ke pasokan air. Nah, lingkungan juga semakin terancam karena sumber daya ini bersifat tidak terbarukan. Cadangan minyak dan logam tidak akan tumbuh kembali setelah diekstrasi. Seiring meningkatnya permintaan akan komoditas ini, tekanan untuk mengabaikan kerusakan ekologi yang disebabkan oleh ekstraksi cadangan yang tersisa juga meningkat. Nah, otomatis masalah yang melibatkan minyak bumi itu juga semakin apa ya, kayak semakin meningkat juga. Selanjutnya menghindari bencana geologi. Nah, hampir semua orang dalam tingkat tertentu beresiko terhadap bahaya alam seperti gempa bumi atau badai tropis. Nah, gempa bumi, letusan gunung api, longsor, banjir, dan tsunami adalah bahaya geologi yang paling bahaya. Nah, contohnya eh, ketika tsunami yang ada di Thailand, India, Sri Lanka, dan 8 negara lainnya, gelombang setinggi 14 meter atau 40 kaki dengan membanjiri komunitas pesisir. Ketika laut kembali normal, lebih dari 220.000 orang diperkirakan tewas dan jutaan orang terluka. Jadi emang bencana alam nih kalau ya kita harus terima kasih kepada alam sebelum alam yang hmm, kena karma lah ke kita. Nah, selanjutnya ada gempa bumi Asia Selatan dan lahan potensial tsunami yang terpengaruh di zona genangan tsunami. Nah, ini Aceh ya. Ini tuh Aceh sempat pernah kejadian juga kan tuh 2012 2000 berapa ya yang Aceh itu tsunami di Aceh. Tsunami itu kayak termasuk salah satu bencana alam terburuk yang pernah tercatat lah. Sebentar, baterainya habis.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi selain tsunami yang berbahaya, letusan gunung api juga apa termasuk bencana alam yang berbahaya juga, sama bahayanya kayak sama bahayanya sama tsunami, apalagi kayak gempa bumi tuh gempa bumi, letusan gunung berapi itu kayak bisa yang tiba-tiba aktif kalau di gunung aktif. Kan kalau tsunami tiba-tiba, cuma dia kan biasanya ada tanda-tanda kayak surut dulu, yang kayak gitu. Gempa bumi juga bahaya karena itu tiba-tiba. Nah, di sini juga dijelasin merupakan hasil pelepasan energi mendadak bumi. Nah, namun, jadi bahaya terbesarnya bukan yang kayak dipikirin banyak orang, baik puing-puing vulkanik yang jatuh maupun aliran lava tidak sefatal aliran piroklastik atau aliran lumpur vulkanik. Aliran piroklastik adalah campuran panas dan turbulen dari gas yang mengembang dan abu vulkanik yang mengalir dengan cepat menuruni lereng gunung berapi. Nah, aliran piroklastik sering mencapai kecepatan lebih dari 100 km per jam dan sangat merusak. Aliran lumpur adalah aliran encer cair dan puing-puing batuan yang mengalir menuruni saluran sungai. Ini contoh contoh ini udah meledak atau erupsi ya? Pokoknya ini contoh dari kayak gunung meletus lah, gunung berapi. Nah, salah satu bencana vulkanik terburuk tuh ada di 1900-an setelah eh, letusan yang relatif kecil dari Nevado del Ruiz di Kolombia pada tahun 1985. Nah, puing-puing vulkanik panas yang meledak keluar dari gunung berapi menyebabkan sebagian es dan salju yang menutupi puncak pencair. Nah, air-air dan puing longgar itu berubah jadi aliran lumpur yang mana menenggelamkan kota Armero di dasar gunung berapi dan menewaskan 23.000 orang. Selanjutnya kita harus bisa memahami sekitaran kita. eh Apa ya? Kita tuh sebagai manusia kadang kayak nggak puas sama apa yang udah kita dapetin. Kayak kita maunya lebih, 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 lebih terus. Makanya itu sendiri yang kayak bikin misalkan tambang-tambang gitu tuh kayak jadinya eh apa ya berlebihan lah. Makanya ujung-ujungnya dampak dari si alamnya juga balik ke kita lagi. Selanjutnya ada sistem bumi. Jadi energi luar biasa yang dilepaskan oleh gempa bumi atau gunung berapi adalah hasil kekuatan dalam bumi yang dapat memindahkan batuan kokoh. Gempa bumi dan gunung berapi hanyalah dua konsekuensi dari perubahan yang terus berlangsung di bumi. Nah, geologi fisik itu berhubungan dengan bahan-bahan penyusun bumi, perubahan pada permukaan dan bagian dalam bumi, serta kekuatan dinamis yang menyebabkan perubahan itu. Oleh karena itu, ilmu geologi fisik ini bermanfaat untuk memandang bumi sebagai bagian dari suatu sistem. Sistem sendiri adalah bagian dari alam semesta yang dipisahkan untuk dianalisis agar bisa diketahui bagaimana komponennya saling berhubungan. Nah, sistem bumi merupakan bagian kecil dari sistem tata surya yang besar, tetapi sangat penting bagi kita. Sistem bumi memiliki komponen yang disebut subsistem. Komponen ini disebut sebagai sistem-sistem bumi atau sfera yang meliputi atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Atmosfer sendiri adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Hidrosfer adalah air yang terdapat di permukaan atau di dekat permukaan bumi. Hidrosfer mencakup samudra, sungai, danau, dan glaser di seluruh dunia. Bumi unik jika dibandingkan dengan planet lain karena 2/3 permukaannya ditutup samudra. Selanjutnya biosfer adalah semua makhluk hidup maupun yang pernah hidup di bumi. Jadi kayak makhluk hidup yang masih hidup atau yang udah mati atau meninggal itu termasuk biosfer.
Nah, geosfer atau bumi padat adalah batuan material anorganik lain yang membentuk sebagian besar planet ini. Nah, selanjutnya pandangan umum tentang geologi fisik. Jadi bumi dapat dibayangkan sebagai kayak mesin raksasa yang digerakkan oleh dua mesin, internal dan eksternal. Keduanya adalah mesin panas, yaitu sistem yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Ini ditunjukin di gambar 1.5 kayak gini. Jadi dari energi panas, ini contohnya uapnya ke kincir angin nih kayak menghasilkan energi mekanik karena si kan uapnya ngegerakin si ini si kincir angin. Nah, otomatis si kincir anginnya nih menghasilkan energi mekanik. Nah, penjelasannya mesin panas internal bumi digerakkan oleh panas yang berpindah dari bagian dalam yang panas menuju bagian luar yang lebih dingin. Pergerakan lempeng tektonik dan gempa bumi merupakan hasil dari mesin panas ini. Mesin panas eksternal bumi digerakkan oleh energi matahari. Nah, kalau yang internalnya itu dari panas buminya sendiri. Nah, ini yang proses internal bagaimana mesin bekerja. Mesin panas internal bumi bekerja karena material panas yang ringan dari dalam bumi bergerak perlahan ke atas menuju permukaan yang dingin. Sementara material yang dingin dan padat bergerak ke bawah. Jadi kayak bayangin ada wadah lilin cair yang dipanaskan dari bawah. Saat wadah lilin di dasar memanas, ya mengembang, habis itu densitasnya menurun, lalu naik. Nah, lilin di bagian atas kehilangan panas ke udara, mendingin, menyusut, dan menjadi lebih padat, lalu tenggelam. Nah, ini juga prosesnya serupa sama yang kayak ada di dalam bumi. Jadi batuan panas di dalam bergerak perlahan ke arah permukaan, sedangkan batuan yang mendingin di dekat permukaan menjadi lebih padat dan tenggelam kembali ke bawah. Selanjutnya ada bagian dalam bumi. Nah, ini penjelasan buat yang contoh lilin tadi yang dipanasin, yang bagian atas, yang bagian dipanasin, yang bagian bawah, habis itu yang atasnya lebih mendingin jadi lebih keras gitu. Nah, dua lapisan lainnya adalah kerak dan inti. Kerak bumi merupakan kayak apa ya? Contohnya kayak kulit dengan apel. Ketebalannya kayak sangat tipis kalau dibandingin sama seluruh buminya gitu loh. Nah, ada dua jenis utama kerak. Yang pertama ada kerak samudra sama kerak benua. Kerak samudra jauh lebih tipis dan terdiri dari batuan yang sedikit lebih padat dibanding batuan yang membentuk benua. Bagian bawah kerak dan keseluruhan mantel tidak bisa diamati secara langsung. Jadi kayak nggak ada tambang atau sumur minyak yang mampu menembus kerak sehingga pemahaman kita tentang bagaimana dalam bumi diperoleh dari bukti-bukti tidak langsung. Kerak dan bagian atas mantel bersifat relatif kaku dan bersama-sama disebut litosfer. Mantel bagian atas, mantel bagian atas tepat di bawah litosfer yang dinamakan astenosfer. Lebih lemah sehingga dapat mengalir lebih mudah daripada mantel yang lebih dalam. Nah, lapisan ini bertindak sebagai pelumas tempat litosfer bergerak. Di tempat material mantel panas naik, ia mendorong litosfer ke atas. Nah, gaya yang dihasilkan di dalam bumi disebut gaya tektonik, menimbulkan deformasi batuan serta pergerakan vertikal dan horizontal kerak. Nah, selanjutnya ada lempeng tektonik, teori lempeng tektonik. Ini contoh gambar inti bumi, bentuk apa ya? Struktur bumi. Ini di sini tuh kerak. Nah, ini ada kerak samudra, ini kerak benua. Ya benar. Habis itu ini mantel atas, ini astenosfer. Habis itu ini inti dalam, ini inti luar, ini mantel.
Nah, beberapa fenomena berbeda yang dijelaskan oleh tektonik lempeng adalah di mana dan mengapa kita mengalami gempa bumi, gunung berapi, sabuk gunung, palung samudra dalam, dan punggungan tengah samudra. Tektonik lempeng secara serius diajukan sebagai itu. eh, nah, tektonik lempeng menganggap litosfer terpecah menjadi lempeng-lempeng yang bergerak seperti di gambar 1.8. Ini dia tuh kayak terpecah-pecah. Lempeng-lempeng tersebut yang mirip seperti potongan cangkang telur rebus yang retak bergerak relatif satu sama lain di sepanjang batas lempeng yang bergeser di atas astenosfer di bawahnya. Sebagian besar dari apa yang kita amati dalam catatan batuan dapat dijelaskan oleh jenis gerakan yang terjadi di sepanjang batas lempeng. Batas lempeng diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan jenis gerakan yang terjadi di antara lempeng-lempeng yang berdekatan. Nah, ini jenis-jenisnya dalam tabel. Jadi ada divergen, ada konvergen, sama transform. Jadi kalau divergen itu lempengannya bergeraknya menjauh. Kalau konvergen apa mendekat. Kalau transform bergesekan. Nah, hasilnya kalau yang divergen itu kayak gempa bumi, habis itu mid oceanic ridge. Nah, kalau konvergen eh apa sih ini? Gempa yang apa ya? Gempa yang gede lah. Habis itu bisa tsunami juga. Habis itu ada zona subduksi. Habis itu ada pertumbuhan apa ya? Gunung aktif. Habis itu kalau transform kayak nggak ada apa ya? Creation or destruction of crust tuh kayak nggak ada yang berubah gitu di kerasnya. Habis itu menghasilkan uh, small to large earthquake tuh menghasilkan gempa kecil sampai besar. Nah, ini batas divergen. Nah, jenis pertama batas lempeng, batas divergen melibatkan dua lempeng yang bergerak menjauh satu sama lain. Nah, ini divergen yang tadi bergerak menjauh satu sama lain. Nah, proses ini dimulai ketika perpecahan atau retakan di benua disebabkan oleh gaya ekstensional pergangan di dalam benua atau naiknya astenosfer panas dari mantel di bawahnya. Awalnya, sebuah lembah sempit terbentuk. Retakan meluas ke dalam dapur magma. Magma mengalir ke dalam retakan dan dapat meletus ke dasar retakan. Dengan pemisahan yang berkelanjutan, lembah semakin dalam, kerak di bawah lembah tenggelam, dan dasar laut sempit terbentuk. Ada di gambar 19B. 1.9b. Nih yang ini. Nah, batuan yang terbentuk ketika magma membeku adalah batuan beku. Ini batuannya. Punggung laut tengah lebih tinggi daripada dasar laut dalam. Yang ini, punggung laut tengah daripada dasar laut dalam. Karena batuan di punggung laut yang lebih panas memiliki kepadatan yang lebih rendah. Lembah retakan yang dibatasi oleh retakan tegangan membentang sepanjang puncak punggung laut. Magma di bawah punggung laut yang merembes ke dalam retakan berasal dari pelelehan sebagian astenosfer di bawahnya. Selanjutnya batas konvergen. Ah, ini jenis batas yang kedua yang mengakibatkan berbagai aktivitas geologis adalah batas konvergen, di mana lempeng-lempeng bergerak mendekati satu sama lain. Nah, dengan mengakomodasi penambahan lantai baru di batas divergen, penghancuran lantai laut lama di batas konvergen memastikan bumi tidak bertambah besar. Nah, berguna untuk menggambarkan batas konvergen berdasarkan karakter lempeng yang terlibat, ada lempeng samudra benua, ada lempeng samudra-samudra, sama ada lempeng benua-benua.
Perbedaan densitas antara batuan samudra dan benua menjelaskan aktivitas geologi yang berbeda yang disebabkan oleh konvergensi mereka. Nah, samudra benua konvergen. Jika satu lempeng ditutupi oleh kerak samudra dan yang lain oleh kerak benua, lempeng benua yang lebih ringan dan lebih mengapung akan menimpa lempeng samudra yang lebih padat. Gambarnya kayak ini. Nah, lempeng samudra melengkung di bawah lempeng benua dan tenggelam di sepanjang zona subduksi. Nih, tenggelam. Ini ditimpa. Nah, di wilayah di mana bagian atas lempeng yang terbenam meluncur di bawah astenosfer, terjadi pelelehan dan magma terbentuk. Magma lebih ringan daripada batuan padat di atasnya. Oleh karena itu, magma yang terbentuk di sepanjang zona subduksi akan bergerak ke atas dan aether meletus di gunung berapi di permukaan bumi untuk mengeras menjadi bahan beku, menjadi batuan beku ekstrusif atau mengeras di dalam kerak untuk menjadi batuan beku intrusif. Batuan panas di bawah tekanan tinggi di dekat zona subduksi tidak meleleh, mungkin berubah dalam keadaan padat menjadi batuan baru, yaitu batuan metamorfik. Selanjutnya samudra samudra konvergen, kan tadi udah samudra benua, sekarang samudra-samudra. Nah, jika kedua lempeng yang bertabrakan adalah lempeng samudra, lempeng yang lebih padat akan menyelam di bawah lempeng yang kurang padat, seperti di gambar 1.1. Nih, jadi lempeng yang lebih padat, ini berarti lebih padat kan, dia menyelam ke bawah lempeng yang kurang padat. Setelah subduksi dimulai, batuan cair dihasilkan sama seperti di zona subduksi laut benua. Namun, dalam kasus ini, magma yang naik membentuk gunung berapi yang tumbuh dari dasar laut rather than di benua. Rantai pegunungan yang dihasilkan disebut busur pulau vulkanik, yang dibilang magmanya kebentuk menjadi gunung berapi. Selanjutnya, benua-benua konvergen. Nah, jika kedua lempeng yang bertabrakan adalah lempeng benua, proses deformasi geologis yang cukup berbeda terjadi di atas batas lempeng. Litosfer benua jauh, litosfer benua jauh lebih ringan dibandingkan mantel di bawahnya, sehingga tidak ada lempeng yang terbenam. Sifat apung litosfer benua menyebabkan dua lempeng benua yang bertabrakan melengkung dan mengalami deformasi dengan pengangkatan vertikal yang signifikan, penebalan, serta pemendekan lateral. Nah, konvergensi benua-benua didahului oleh konvergensi konvergensi samudra benua. Ada di gambar 1.12. Nih kayak gini. Jadi dia tuh saling bertabrakan, akhirnya kayak membentuk gunung kayak yang tadi di contohnya. Selanjutnya batas transform. Nah, tipe ketiga dari batas lempeng yaitu batas transform. Terjadi di mana dua lempeng bergerak secara horizontal, saling melewati satu sama lain, tidak saling mendekat maupun menjauh. Nah, sesar San Andreas di California dan sesar Alpin di Selandia Baru adalah dua contoh dari tipe batas ini. Di gambar nih, jadi kayak uh, dia tuh kayak nggak saling mendekat, tapi nggak saling ngejauh juga. Jadi kayak bergesekan aja tuh. Signifikasi sesar transform pertama kali dikenali di cekungan samudra. Di sini sesar ini terjadi sebagai retakan tegak lurus terhadap pergeseran punggung tengah samudra di gambar 1.8 di atas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.13, gerakan di kedua sisi sesar transform merupakan hasil dari batuan yang terbentuk dan bergerak menjauh dari masing-masing punggung samudra yang bergeser. Meskipun sebagian besar sesar transform ditemukan di sepanjang punggung tengah samudra, kadang-kadang sesar transform memotong lempeng benua. Em,
Oke, selanjutnya ada proses permukaan mesin panas eksternal bumi. Jadi kekuatan tektonik dapat menekan batuan kerak benua yang sebelumnya dataran rendah di sepanjang batas konvergen menaikkan bagian atas jauh di atas permukaan laut. Sebagian kerak juga dapat naik karena penyesuaian isostatik. Gerakan gerakan-gerakan vertikal bagian-bagian kerak bumi untuk mencapai keseimbangan. Akhirnya batuan yang lebih ringan akan melayang, tanda kutip, lebih tinggi daripada batuan yang lebih padat di mantel yang mendasarinya. Penyesuaian isostatik adalah mengapa kapal kosong lebih tinggi di atas air daripada kapal yang identik yang penuh muatan. Nah, ketika sebagian kerak bumi naik di atas permukaan laut, batuan terpapar atmosfer. Mesin panas eksternal bumi yang digerakkan oleh tenaga surya ikut berperan. Sirkulasi atmosfer dan hidrosfer terutama digerakkan oleh tenaga surya. Nah, cuaca kita sebagian besar merupakan kayak produk atau kayak hasil akhir dari mesin panas surya. Misalnya, udara naik di dekat khatulistiwa dan tenggelam di zona yang lebih dingin di utara dan selatan. Ketika air, es, atau angin yang bergerak melonggarkan dan menghilangkan material, erosi sedang terjadi. Nah, selanjutnya batuan yang terbentuk pada suhu dan tekanan tinggi jauh di dalam bumi dan didorong ke atas oleh gaya isostatik dan tektonik tidak stabil di lingkungan barunya. Udara dan air cenderung menyebabkan batuan yang dulunya berada di kedalaman terurai dan membentuk material baru. Material baru ini yang stabil dalam kondisi di permukaan bumi dikatakan berada dalam kesetimbangan, yaitu disesuaikan dengan kondisi fisik dan kimia lingkungannya sehingga tidak berubah seiring waktu. Ini gambar 1.14 tuh menjelaskan batuan yang awalnya terangkat oleh proses internal bumi terkikis oleh proses permukaan. Dari hasil pemecahan batuan, nah hasil itu sedimen, yaitu material lepas yang dapat diangkut oleh agen erosi seperti aliran air di sungai. Jadi nanti kalau udah pecah di apa ya kayak dapat bukan dialir ya kayak dialirin sih kayak ini kan istilahnya kayak diangkut jadi kayak misalkan pecah di sini ntar sungai lama-lama ke sini nah pecahannya tuh lama-lama kayak maksudnya tuh pindah gitu. Oke, next ada waktu geologi. Nah, kita telah membahas besar waktu yang dibutuhkan untuk proses geologi sebagai manusia. Kita berpikir yang satuan. Nah, beberapa proses geologi terjadi dengan cepat seperti tanah longsor besar atau letusan gunung berapi. Peristiwa ini terjadi ketika energi yang tersimpan, seperti energi yang tersimpan dalam karet gelang yang direnggangkan, tiba-tiba dilepaskan. Nah, sebagian besar proses geologi, namun proses berlangsung lambat tapi tanpa henti, mencerminkan kecepatan kerja mesin panas. Laju pergerakan lempeng relatif cepat. Jika magma baru meletus dan membeku di sepanjang punggungan tengah samudra, kita dapat dengan mudah menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan batuan beku tersebut untuk bergerak sejauh 1.000 kilometer dari pusat penyebarannya. Nah, ini uh, beberapa tabel zaman yang ada di bumi. Ini misalkan era Kenozoikum, periodenya ini. Nah, ini kehidupannya kayak mamalia paling pertama, penahan enggak. Habis itu ini Mesozoikum, misalkan dinosaurus pertama, Jura, Triasik, zaman Kapur. Oke, segitu aja buat bab 1. Tunggu.
Ini ini Sumeri. Oke, di bawahnya udah chapter 2. Oke, sekian presentasi chapter 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.